Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Utama. Asal prodi saya berasal dari Pendidikan Ekonomi A Jurusan 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meneruskan tugas ujian hasil besar saya, yaitu pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu saya, yaitu yang bernama Ibu Cynthia Adisa, RPSPD MPDE. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Apa itu perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik? Yaitu pasar monopoli, yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terjadi atas beberapa penjual atau barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa mengaruhi harga. Yang ketiga, pasar monopolistik, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk sama tetapi dengan berbagai variasi. Jadi, jika pasar monopoli dikuasai oleh seorang penjual, namun jika oligopoli satu penjual dengan lainnya mempengaruhi harga, jika di pasar monopolistik barang sama namun dengan variasi yang berbeda. 2. Apa itu perilaku konsumen dan produsen? Yaitu perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, apa itu pasar persaingan sempurna? Yaitu merupakan sebuah pasar dan di mana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Harga yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna ini dikarenakan interaksi antara permintaan dan penjualan di pasaran ini tidak akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan. Ialah kelebihannya. Tidak memiliki persaingan yang cukup ketat karena barang atau jasa yang ditawarkan masih sejenisnya. Yang kedua, harga yang ada di pasar persaingan ini cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pasar persaingan yang tidak sempurna. Kekurangannya yaitu kurang dalam hal menciptakan inovasi produksi dan munculnya persebaran pendapatan yang tidak seimbang antara para penjual dengan produsen produk. Pembahasan berikutnya, saya mensampaikan contoh pasar persaingan sempurna yaitu toko parfum atau minyak wangi. Seperti yang ada di kawasan Condet, Jakarta Timur, kawasan Selokan, Mataram di Yogyakarta, dan di beberapa tempat lainnya. Dengan sistem toko parfum berjajar, pertokoan semacam ini memiliki karakter menjual produk homogen yaitu parfum isi ulang. Untuk itu, persaingan yang terjadi cenderung sempurna karena jika penjualnya memiliki harga yang relatif mahal, maka berdampak sekali penjualannya kepada produsen lainnya karena toko-toko lainnya harganya lebih murah ketimbang toko tersebut yang menjual minyak wangi dengan harga tinggi. Yang berikutnya,
Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Yaitu ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar atau market failure ini terjadi ketika mekanisme harga gagal untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat yang diperlukan, baik untuk menyediakan dan mengkonsumsinya. Pasar akan gagal dengan tidak menyediakan jumlah yang optimal secara baik di aspek sosial. Berikutnya yaitu adanya kegagalan informasi. Informasi yang asimetris atau ketidakpastian atau informasi yang inefisien, yaitu informasi asimetris ini terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak lainnya, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lainnya tidak. Jadi, ketidaksamaan informasi ini dapat berpengaruh keuntungan bagi salah satu pihak dan akan mengalami kerugian bagi salah satu pihak lainnya juga. Akhir, adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang tersebut pasar tidak lengkap. Jadi intinya di sini ada barang-barang tertentu di mana aspek pasar tidak mampu menyediakan barang yang cukup sehingga barang yang disediakan oleh konsumen sangat kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bisa sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.